Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan ini spesial guys, karena saat ini sudah month end ya, akhir bulan, so saya akan updatekan energi kalian dengan tema keberuntungan yang menghampirimu di bulan Juli. Wow, saya harapkan ini adalah banyak keberuntungan yang kalian tunggu-tunggu ya, keberuntungan yang sudah lama kalian dambakan ya untuk bulan ini, bulan Juli. Semoga ini adalah berkat yang melimpah. Oke guys, mari kita lihat sama-sama ya. Saya akan di-breedingkan untuk kalian. Harapan saya ini adalah beautiful energy untuk kalian semua ya. Kita akan lihat, saya akan tarik energi update ya, update energi terbarunya kalian. Ini nggak hanya tentang asmara, tetapi ini semua ya, semua aspek dalam kehidupan kalian. Kita akan lihat sama-sama apa saja keberuntungan yang akan menghampiri kalian di bulan Juli. Oke guys, ini dia keberuntungan yang menghampirimu di bulan Juli. Saya akan tarik energi kalian. Oke, thank you. Wow, ada The Magician sih, loncat. Kalau saya lihat di sini, bulan Juli adalah bulan dimana kamu pemegang kendalinya, ya, kebahagiaan, kesuksesan, materi yang melimpah ya, berkelimpahan, itu sudah ada di genggaman kamu. Tinggal kamu bagaimana menghandle, mengontrol dan meraihnya ya. You punya power untuk untuk mengendalikan semuanya, meraihnya juga. Kalian memiliki power, semua ada, kuncinya ada pada diri kalian. Intinya seperti itu. Kebahagiaan udah di depan mata, kesuksesan sudah di depan mata, bahkan mungkin sudah kalian raih, tinggal bagaimana kalian menjaga dan terus meraihnya yang lebih lagi, semakin naik dan semakin naik, seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wah, As of Inspiration, kalau saya lihat di sini ya, banyak hal baru ya, berkat baru yang akan mendatangi kalian. Kalau saya lihat kabar baik ya, seperti itu pokoknya. Mungkin dalam karir atau dalam hubungan asmara, relationship, atau mungkin kabar baik dari family atau friends, seperti itu ya. Pokoknya banyak hal baru yang akan terjadi ya, yang bisa membuat kalian lebih bahagia ya, suasana lebih ya, merasa diberkati. Banyak hal baru yang mendatangi kalian. Di sini ada Six of Inspiration. Bulan 7 adalah bulan kemenangan bagi kalian. Wow, saya doakan kalian semua ada di energi ini. Ini bulan yang dimana ya, energi dimana
kalian sudah merasa bisa meraih semuanya, sudah ngeh gitu terhadap diri sendiri, sudah mensyukuri dan sudah merasa berkemenangan. Ya, apapun itu, sekecil apapun berkat itu, kita pantas untuk mensyukurinya ya. Berkat nggak hanya materi saja, terkadang rekonsiliasi hubungan dengan keluarga lebih harmonis, itu juga berkat. Hubungan dengan teman, itu juga berkat ya. Dengan orang yang kalian cintai dalam hubungan asmara, itu juga berkat, seperti itu ya. Dan ya, berkat materi juga pastinya ya, itu juga sangat penting. Oke, dan di sini ada stand of inspiration. Kalau saya lihat situasi atau posisi yang kalian nikmati ya dalam bulan 7, banyak keberuntungan, banyak kesuksesan, banyak kebahagiaan, itu karena hasil jerih payah kalian di bulan-bulan sebelumnya. Ini betul-betul hasil jerih payah dan kegigihannya kalian. Kalian tuh apapun yang sudah kalian lewati itu mampu menghadapi dengan sabar, dengan kerja keras, sampai ke level sekarang yang betul-betul kalian merasa bersyukur. Seperti itu guys. Wow, keren banget. Ini energinya keren banget guys, really. Oke, wow, it's not joking. Muse of inspiration. Kalau saya lihat ya, kalian betul-betul energinya sangat cantik ya. Secara personality kalian itu lebih matang. Secara penampilan kalian itu lebih stylish, keren ya. Harus seimbang antara pertumbuhan jiwa dan ya peningkatan dalam lifestyle ya. Intinya kalau kita cantik dari hati, pasti kita juga akan menjaga kecantikan luar kita, seperti itu ya, menjaga kecantikan fisik kita. Jadi seimbang, betul-betul cantik dari hati ya, dan akan cantik luar dalam, seperti itu. Ini kondisi yang betul-betul good looking, baik hati, seperti itu. Dan tanggung jawab, pokoknya sudah di level yang independen ya. Dan sini ada sebagian dari kalian yang sedang menunggu ya, mungkin menunggu someone, menunggu sesuatu, atau menunggu hari gajian. Karena di situasi ini sudah month end ya. Jadi ini ada yang sedang menunggu gajian, berarti menunggu cuan ya. Oh my goodness, it's okay ya kan, karena semua juga harus seimbang, nggak harus cinta terus, nggak harus materi terus, harus seimbang guys. Oke, thank you. Dan di sini wow, take care, karena ada sebagian dari kalian ya untuk bulan Juli, bersyukur loh kalian betul-betul bulan Juni ini dari 7 card yang sudah keluar, hanya 1 card yang kondisinya ada di 5. It's mean ini masalah pengeluaran ya. Kalian harus lebih balancing kan, perhatikan antara pemasukan dan pengeluaran, intinya seperti itu. Dan dalam kisah cinta, kisah asmara ya, kalian harus meluangkan waktu untuk pasangan supaya ada saling memberi dan menerima, saling mengisi dalam relationship, seperti itu ya. Ini antisipasi, tapi nggak terlalu banyak energi antisipasi ya, semua energi berkat. Wow, keren. Dan I think one more card. Oke, wow, it's not joking. Ketika kalian betul-betul fokus mengendalikan diri ya, menghandle semuanya, bahwa kalian menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan ini, dari berkat, dari kisah asmaranya kalian, dari perjalanan karir, itu semua sebetulnya pantulan dari diri kita ya, bagaimana kita menghandle energi ya. Itu kenapa kita butuh untuk mencerahkan diri ya, termasuk dalam misalnya kalian haus akan pengetahuan, knowledge, atau enggak seperti saat ini kalian menonton video
readingan tarot ya, itu kan walaupun dari hal kecil ada pencerahan. Jadi energi itu mengalir, membuka mindset supaya lebih fleksibel seperti itu. Ya, jadi ketika kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu di dunia ini energi, jadi ketika kita bisa menghandle diri sendiri, maka semuanya akan terhandle dengan baik. Ketika kalian berada di situasi kisah cinta yang mungkin terlalu complicated atau membuat kalian nggak mengerti ya, dengan karena terkadang masa penjajakan dengan pasangan kan banyak yang nggak paham, karena kalian mau menilai dia pun sama-sama baru mau berkenalan seperti itu ya. Terkadang bingung ya, kenapa aku selalu teringat dia. Nah, saat complicated seperti itu, sebetulnya kuncinya itu kalian fokus dengan diri sendiri loh guys ya. Self love more ya, self care more, intinya seperti itu. Fokus saja dengan diri sendiri, dengan daily life seperti itu. Kalau dia terbaik, entah pasangan, entah family, entah friends, kalau dia terbaik untuk kalian, pasti dia akan, vibrasinya akan mengikuti kalian seperti itu ya. Bahwa ini stability, energy stability ya. Bulan 7 ya ada sedikit tantangan, tetapi kalian mampu melewatinya karena kalian betul-betul sudah pandai untuk self love, sudah tahu bagaimana cara menghandle ya. Jangan keluar dari diri kamu ketika kamu mendapatkan masalah, tapi masuk ke dalam diri kamu, itu yang terbaik ya. Apapun itu ya, semua aspek, baik materi ya, karir, finansial, love life. Jangan pergi keluar mencari jawabannya, masuk ke dalam diri kamu ya, semua ada di situ jawabannya. Oke? So, saya akan shufflekan lagi ya. Untuk itu energi kalian ya sangat bagus. Kalau saya lihat kalian sudah lebih dewasa, sudah lebih tahu mengenal diri sendiri, sudah mencintai diri sendiri. It's good job. Dan saya akan shufflekan untuk berkah apa saja yang akan menghampiri kalian bulan Juli. Wow, kalau saya lihat ada someone ya. Kalau saya lihat ada juga kalian akan bertemu dengan seseorang yang betul-betul layak untuk kalian jadikan seorang imam, leader, atau your king seperti itu. Dan kalau untuk keberuntungan yang lainnya, mungkin kamu akan mendapatkan jabatan di tempat pekerjaan kamu ya. Mungkin bisa juga mungkin kalian staff biasa di office gitu, nanti akan naik dipromosikan menjadi manager seperti itu. Pokoknya akan ada kenaikan ya. Kalau kalian yang bisnis sendiri, berarti kalian punya usaha atau jualan, itu lebih ada cabang seperti itu. Ini energi yang sangat menjanjikan ya. Jadi kalau saya lihat betul-betul kesuksesan dan power ya, ada power, ada kedudukan, ada kekuasaan, intinya seperti itu. Tuh, Seven of Voices. Kalau saya lihat kalian itu sangat fokus ya. Sorry. Sorry guys. Sorry guys, kita lanjut. Di sini ada Seven of Voices. Kalau saya lihat kalian itu sangat fokus ya dengan apa yang sedang kalian hadapi, baik dalam karir, bisnis, mungkin kalian bekerja atau dinas seperti itu. Kalian itu fokus, sangat bertanggung jawab, sangat menjaga kualitas kerjanya kalian. Dan di sini betul-betul orang sekitar kamu tuh paham dengan kualitas kamu, your quality ya. Ada, dan kamu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi peluang untuk sukses itu betul-betul sudah dalam genggaman, karena kamu itu pandai menjaga ya, pandai menjaga antara ke keluar dan ke dalam, luar dalam, betul-betul ya. Intinya kamu akan banyak peluang ya, peluang untuk lebih naik, meraih kesuksesan, meraih berkat, meraih mungkin kalian punya relasi bisnis lebih luas seperti itu
ya. Itu salah satunya ya. Pokoknya kita akan lihat lebih deep lagi. Di sini ada Queen of Wands. Wow, kalau saya lihat kalian betul-betul lebih enjoy untuk bulan 7 karena di sini Queen of Inspiration. Ya, kondisi dimana kalian sangat enjoy, sangat menikmati dari hasil jerih payah kamu, ya. Jadi kamu pakai untuk membahagiakan diri sendiri, orang sekitar, dan betul-betul kamu enjoy. Mungkin dari hasil kerja keras kamu bulan 7 ini kamu bisa menikmati holiday, ya, mungkin going around the world, ya, keliling dunia, mungkin ke Eropa atau ke Amerika, atau mungkin keliling Asia, minimal keliling Indonesia. Bisa seperti itu karena ini kondisi yang sangat menawan, ya, kehidupan yang sangat good lifestyle seperti itu. Ya, saya doakan semua kalian, bukan dari seberapa hebat pekerjaan kita, tetapi cara mensyukuri. Kalaupun mungkin holiday-nya nggak untuk keliling dunia atau Asia, kalian juga masih bisa mungkin ya keliling Indonesia atau nggak keliling kota, atau minimal sekali kalian kalau liburan itu keliling ke tempat saudara. Nah, itu juga sudah the best. Ya, intinya luangkan waktu untuk membahagiakan diri. Ada time-nya kalian untuk menikmati hasil jerih payah. Harus imbang, jangan kerja lupa membahagiakan diri. Tuhan juga mau kita membahagiakan diri kita loh. Itu betul. Ya, terkadang kalau kita terlalu baik nih, terutama buat yang earth sign, ya, kalian yang seperti Virgo, Taurus, ya, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn. Biasanya itu yang lemah lembut, yang mengayomi gitu. Selalu kerja dan kerja untuk orang yang disayang, lupa membahagiakan diri. Kadang Tuhan juga gemes. Coba deh kamu membahagiakan diri seperti itu. Tapi zodiak nggak menjamin ke situ, ya. Ada juga yang mungkin kalian itu fire sign atau air sign atau water sign, sama aja. Kalau dasarnya baik hatinya, pasti terkadang lebih care ke orang lain daripada diri sendiri. Tapi sebetulnya Tuhan alam semesta itu supaya kita memiliki keseimbangan, balance antara misalnya hasil dari kerja keras kamu untuk keluarga, iya, membahagiakan diri juga perlu. Intinya seperti itu, enjoy your life, seperti itu maksud Tuhan dan alam semesta, ya. Jangan sampai Tuhan gemes, karena Tuhan itu sebetulnya romantis, ya. Iya, karena ya makanya terkadang kita sakit itu diingatkan Tuhan supaya kita fokus dengan diri sendiri. Misalnya sakit nih, kita sudah terlalu peduli dengan orang. Ketika sakit kan terkadang Tuhan gak izinkan orang lain peduli kita. Nah, di situ kita ada kebangkitan. Oh iya ya, ternyata orang yang paling setia dengan diri kita ya diri kita sendiri. Saat sakit orang mungkin pada sibuk, orang mungkin ada kepentingan. Yang ada ya diri kita. Jadi kenapa kita gak mencintai diri kita? Nah, seperti itu, ya. Bukan jelek sih kalau kita sayang dengan family atau friends, tapi kita juga harus sayang dengan diri sendiri. Intinya ada keseimbangan, ada balance. Oke, guys, sorry guys, the sound is very so strong, but it's okay ya guys. Namanya di perumahan, jadi ya pasti kita nggak sendiri. Oke, dan kita akan lihat lebih deep lagi. Dan di sini ada awakening. Kalau saya lihat ya banyak perubahan, ya, berkat perubahan yang betul-betul ada. Sebagian dari kalian yang mengalami changing life. Mungkin tadinya kalian bekerja dan untuk bulan 7 memutuskan untuk resign dan kalian bikin bisnis sendiri. Nah, ini ada ya life changing, ya, ada perubahan dalam daily life-nya kalian. Dan ya lakukan saja dengan cinta. Kalau kalian sudah memutuskan, lakukan. Intinya seperti itu. Nanti pasti kesempatan-kesempatan sukses kalau kita fokus, positif, dan memiliki harapan, percaya Tuhan alam semesta memberkati, pasti akan jalan juga. Mungkin lebih sukses dari ketika kalian menjadi staff atau bekerja ikut company, ya.
karena sekecil apapun kalau kalian punya bisnis sendiri berarti you ownernya, you bosnya, seperti itu. Jadi tetap semangat. Tapi ya apapun itu, mau bekerja ikut company atau ikut orang atau kalian usaha sendiri, pokoknya lakukan saja dengan cinta. Pasti akan ada kesempatan-kesempatan untuk kita maju terus, seperti itu. Oke guys, dan di sini ada Four of Material. Kalau saya lihat ya untuk bulan 7 ini kalian betul-betul lebih termanage ya dalam keuangan kalau saya lihat, karena ya belajar dari bulan-bulan sebelumnya itu berkatnya kalian sudah lebih lihai menghandle energi sendiri, menghandle mood, menghandle kalian punya personality menjadi lebih shining dalam menghandle keuangan juga. Kalian lebih termanage ya untuk bulan 7. Wow, it's so beautiful. Tuh, Three of Emotion. Ya, ada banyak cinta dari teman-teman ya. Kalian bisa have fun. Kalau saya lihat sahabat yang baik juga adalah berkat ya, keberuntungan. Jadi buat kalian yang berada di circle persahabatan yang mungkin betul-betul sahabat rasa saudara, ada yang bilang seperti itu ya, sahabat rasa saudara. Jaga itu ya. Tidak semua orang bisa memiliki story hidup ya, life story, memiliki sahabat yang baik betul-betul seperti saudara, jarang. Jadi ketika kalian memiliki, jaga dan pertahankan, saling mengisi ya supaya ada keseimbangan. Oke? Dan di sini ada Seven of Inspiration. Kalau saya lihat ini berkat kekuatan. Kalau saya lihat kalian cukup religius, cukup matang ya. Jadi kalian betul-betul di fase yang sorry. Oke guys, kita lanjut. Ya, kalian berada di fase yang betul-betul bertahan dalam keadaan apapun karena sudah matang ya. Secara mental kalian matang, secara finansial kalian betul-betul bertumbuh, seperti itu. Oke, secara religi juga kalian ya cukup lah ya, balance, seperti itu. Oke, one more card. Saya kira satu card lagi. Wow, oke, thank you. Wow, di sini ada Two of Voices. Kalau saya lihat ya, take care, pasti ada ya. Ini dari 8 card ya. Ini ada tantangan karena ini ya, jangan berputus asa ketika kalian sepertinya usaha kalian itu terblok, misalnya dalam bisnis ya atau dalam pekerjaan. Mungkin ada orang yang gak suka dengan kalian. Jangan putus asa. Pokoknya orang mau menilai apa saja tentang diri kita ya, it's okay, karena itu dia punya pendapat ya, bebas. Yang penting bagaimana kita bereaksi, seperti itu ya. Ketika orang mungkin jealous dengan kita punya bisnis atau mungkin dengan kita punya kedudukan di tempat kerja, ya biarkan saja. Tugas kita adalah stay positif dan fokus ya. Ini antisipasi. Jadi ketika kalian, biasanya memang ada tantangannya ketika kalian sedang merintis bisnis atau mulai start untuk berkarir, ya pasti ada tantangannya ya. Supaya apa? Itu ada meaningnya ya dari Tuhan dan alam semesta, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental juga ya, secara manajemen semuanya ya. Jadi kalau ada something ketika tantangan dalam berbisnis atau dalam bekerja, tempat kerja, pokoknya kalian tetap fokus, berpikir positif, fokus dengan diri sendiri, lakukan saja dengan cinta kasih ya, baik kerja sama orang ataupun bisnis, seperti itu. Wow, it's so beautiful energy. And the bottom of the deck, see, Two of Material ya. Ini ada sign ya, ada angel number 22 ya, your dream come true. Cie. Ya, walaupun ada sedikit antisipasi dari energi kalian ke depan untuk bulan 7 dan ya keberuntungan. Sebetulnya terkadang kalau kita memiliki challenge atau ujian, terkadang itu Tuhan pakai untuk membungkus berkat yang amazing, yang luar biasa. Jadi ya walaupun challenge, ini juga keberuntungan ya. Terkadang melalui teman yang
iri dengan kedudukan kita. Kita bisa belajar untuk memaafkan. Kita bisa belajar untuk bagaimana cara menghadapi bagaimana kita bereaksi seperti itu. Belajar supaya kita fokus dengan diri sendiri. Intinya seperti itu. Saya akan shufflekan ya untuk Soul Journey Oracle ya. Bagaimana pertumbuhan soul kalian ya. Saya akan di sini ada dedep. Jangan pernah ada keraguan ketika kalian memutuskan untuk menjalani sesuatu, baik di dalam kisah cinta, asmara. Jangan ada ragu, harus saling memberikan kepercayaan dengan pasangan. Juga dalam karir ataupun dalam keputusan-keputusan di dalam kehidupan kalian ya. Kalau sudah memutuskan sesuatu yang gak boleh ragu, intinya seperti itu. Karena jangan takut salah atau jangan takut ada banyak tantangan, gak usah. Semua jalan ada tantangannya ya. Oke. Di sini ada the blame, jangan menyalahkan diri sendiri apalagi menyalahkan orang lain. Oke? Just kalau salah itu biasa, kita melakukan kesalahan itu hal biasa, orang lain juga melakukan kesalahan ya wajar. Maafkan sudah, terus raih semua. Maju terus, raih semua berkat-berkat yang ada di depan mata kalian, intinya seperti itu. Sorry. Oke guys, kita lanjut dan di sini ada judgment. Ya, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai hal yang lebih baik atau hal yang baru setiap hari. Ya, ketika kemarin kalian melakukan kesalahan, jangan disalahkan diri sendiri, jangan disesali. Ya sudahlah, namanya juga kita manusia ini, dunia ini tempatnya belajar. Jadi kalau kemarin aku salah, mungkin seperti contohnya seperti ini. Mungkin kalian memiliki usaha, kalian memiliki karyawan, atau mungkin kalian karyawannya, dan kalian hari kemarin itu bermasalah dengan bos, atau mungkin kalian yang bosnya bermasalah dengan karyawannya seperti itu, atau mungkin dengan sesama teman kerja. Ya it's okay, kemarin ya kemarin, dan lakukan hal baru di hari ini untuk menjadi lebih baik. Intinya seperti itu ya. Lupakan yang sudah berlalu. Kalau sudah memiliki salah, saya sorry seperti itu, dan buka lembaran baru untuk hari ini, dan berani untuk memulai hal yang lebih baik di hari ini. Itu setiap hari itu adalah berkat baru loh guys. Setiap hari itu ada kesempatan kita mendapat keajaiban. Intinya seperti itu. Dan di sini indecision ya. Pokoknya pakai intuisi kalian. Ya jangan ada ragu. Intuisi itu suara Tuhan dan alam semesta. Jadi ketika kalian memutuskan sesuatu, apapun itu, dalam kisah cinta, dalam berkarir, dalam kehidupan, step by step dengarkan intuisinya kalian. Suara intuisi itu lembut tetapi itu sangat akurat. Oke guys, dan di sini self esteem sih, belajar menghargai diri sendiri dulu sebelum menghargai orang lain ya. Di sini ada freedom, berikan kebebasan pada diri sendiri ya, jangan terlalu dibikin tegang ya, harus ada relax, enjoy. Oke? Begitu juga dengan memperlakukan orang lain juga bisa bebas melakukan apa saja, mengekspresikan cintanya ke kalian, mungkin family atau friends atau someone you love, seperti itu boleh ya. Berikan dia kesempatan sebagai dirinya dia untuk mengekspresikan cinta, intinya seperti itu. Sorry guys, banyak iklannya sekarang. Tuh. Iklannya ternyata nggak hanya saya saja yang batuk-batuk, tetangga juga jadi saut-sautan guys. Ini spesial untuk readingan kali ini ya. Saya ada saut-sautan batuk ya. Intermezzonya seperti itu nih di Mustika Tarot saat ini. Mohon dimaklumi ya guys, dan saya akan titipkan lagi. Ya,
Ya, I think 2 more cards. Purpose, fokus dengan tujuan, ya, tujuan kamu, ya, cita-cita masa depan, seperti itu. Jangan fokus dengan masalah. Saya pasti yakin, saya yakin pasti kalian seberat apapun masalahnya pasti akan lebih banyak berkat dari Tuhannya. Coba dipikir, ya, seberat apapun yang kalian masalah hadapi selama ini, pasti akan lebih besar lagi nikmat atau berkat yang Tuhan berikan, ya. So kenapa kita harus bersungut-sungut, kenapa kita harus mengeluh, ya kan, seperti itu. Jadi dalam hati bersyukur kita bisa mengundang energi keberuntungan datang, ya, karena ada hati yang gembira adalah obat. Jagalah hati, ya, jangan dinodai, karena hati itu tempat Tuhan bertahta, ya. Roh suci Tuhan itu ada di hati setiap manusia. Jadi hati kita harus bersih untuk mengalirkan energi. Walaupun kita nggak sempurna, karena masih di dalam daging, pasti kita ada kekurangannya. Kita manusia kan terbatas, seperti itu. Oke? So di sini ada sukses. Ya, saya doakan kalian semua untuk bulan 7 betul-betul banyak peningkatan. Memang ya, setelah kemarin dari beberapa tahun, 2 tahunan kita ada pandemi, jadi untuk kali ini saatnya bangkit. Ya, walaupun sudah mungkin mulai pelan-pelan berangsur keadaannya, tetapi nggak ada salahnya kita untuk berhati-hati juga, ya, dalam meraih kesuksesan. Intinya seperti itu, karena kalau kita lihat ya di berita juga masalah market juga belum begitu stabil. Jadi suksesnya kalian di mana nih? Misalnya kalian bekerja atau mungkin kalian seorang investor atau seperti apa, pokoknya harus jangan buta pengetahuan. Kalian harus haus dengan pengetahuan, ya, sesuai apa dengan passionnya kalian, seperti itu, supaya kita sadar dengan apa yang terjadi, ya, sambil kita mengamati, sambil kita melakukan, fokus dengan tujuan, fokus dengan dream life-nya kita, mungkin dream job-nya kalian atau dream suksesnya kalian itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, guys, in the bottom of the deck di sini ada lonely. Kalian nggak sendiri, boleh kalian curhat ketika memiliki masalah kehidupan, terutama dengan mungkin kalian yang masih punya ibu, bersyukurlah bisa sharing dengan ibu atau dengan saudara perempuan. Biasanya itu akan lebih aman. Kalau keluarga darah biasanya ya kita akan aman karena nggak mungkin salah tempat. Kalau sahabat, mungkin ada kalian yang betul-betul memiliki sahabat seperti saudara. Nah, itu juga berkat, bisa dijaga, oke? Sorry guys, kita lanjut. Jadi paham ya, itu berkat-berkat yang akan menghampiri kalian. Saya harap kalian menyimak baik-baik. Kalau kurang jelas atau kurang paham, boleh diulang itu videonya, oke? Saya akan shufflekan ya. Untuk meraih setiap berkat, terkadang kita perlu untuk, ya, sepertinya berkat itu udah di depan mata, tetapi terkadang kamu merasa, kenapa sih aku merasa belum puas apa yang aku dapatkan. Nah, terkadang itu karena apa? Karena kita kurang terkoneksi dengan alam semesta, ya. Mungkin kalian kurang terkoneksi ya dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa. Itu semua orang pasti. Kita walaupun sudah misalnya religius sangat tinggi sekalipun, kita tetap butuh itu ya, terkoneksi dengan Tuhan, dengan alam semesta juga. Jadi jangan lupa untuk kita terkoneksi ya dengan alam semesta ya, self care, lebih memperhatikan diri supaya kita lebih grounded ya, lebih ada hubungan ya, lebih romantis lagi kita dengan alam semesta. Intinya seperti itu guys, oke? Dan lebih fokus dengan diri sendiri. Terkadang kesuksesan itu udah di depan mata ya, berkat udah ada di depan mata. Bahkan terkadang love life, kamu sudah menemukan cinta yang kalian harapkan, cinta
sejati, udah di depan mata, sudah ada di hubungan, tetapi kalian masih merasakan ada yang kurang ya. Karena terkadang kita lupa bahwa bagaimana caranya supaya kita merasa meraih berkat itu. Terkadang kita harus memperhatikan daily life kita ya. Dari pagi misalnya bangun tidur, kita sudah bersyukur kita kan pasti akan bersih-bersih diri dulu tuh ya kan. Nah itu cara kita seperti terapi, dari pagi sampai siang itu kan diri sendiri dulu. Setelah kita ke Tuhan, nah kita pasti akan mengurusi diri sendiri dulu ya. Kalau mungkin yang sudah berumah tangga, ngurus suami ya, ngurus anak, seperti itu ya. Intinya ya memang benar sih, kalau kita inginkan kesuksesan, terkadang coba perhatikan dari lifestyle kalian, dari daily life kalian, seperti itu ya. Saya akan sampaikan self care supaya kita lebih memperhatikan diri sendiri ya. Terkadang meraih berkat bisa kita percepat dengan cara kita mencintai diri sendiri, seperti itu, atau ya memperhatikan kegiatan kita sehari-hari. Oke, abundant planning ya. Kalian boleh menulis semua planning ya, rencana-rencana apa, mungkin kalian akan bikin bisnis baru, atau kalian akan membeli sesuatu, bisa seperti itu. Di spend time with friends ya. Terkadang energi untuk have fun dengan teman-teman juga bisa menaikkan vibrasi energi happy, bahagia. Jadi saat hati bahagia, mungkin kalian sering nongkrong ya, kongko dengan teman-teman. Mungkin jangan pelit untuk share misalnya dalam pertemuan dengan teman ya, pergi catering seperti itu. Jangan pelit untuk mentraktir teman ya kan. Kalau kalian memiliki rezeki lebih, boleh traktir teman. Nanti Tuhan pasti kasih berlipat kali ganda, karena sudah membuat hati teman itu bahagia, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Itu juga pintu untuk meraih rezeki. Spend time with animal ya, cintai juga animal. Mungkin ada yang suka dog ya kan, ada yang suka anjing, ada yang suka kucing, atau enggak ikan, atau apa saja ya, atau mungkin suka snack, ular ya, bisa. Pokoknya share love yang dengan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Mungkin atau mungkin dengan tumbuhan, kalian punya tanaman, diajak ngobrol, semua kan energi ya. Kalau kita ngobrol dengan tanaman, terkadang nanti harinya lagi tanaman itu ada bunganya, seperti itu kan so sweet sebetulnya ya. Sebelum kita so sweet, sebelum kita romantis, Tuhan alam semesta itu sudah lebih dulu so sweet. Oke guys, di sini look to the stars ya, boleh melihat energi malam, karena dalam energi malam ada kekuatan atau renew, kita punya energi seperti mengecas kita ya, supaya lebih semangat, ada passion dalam menghadapi hidup. Look for virus ya. Di sini ada peri ya. Kalau ya bisa jadi untuk kalian yang biasanya sudah awak kening ya, mungkin kalian bisa komunikasi dengan peri. Ada juga, nothing is impossible ya, karena semua itu energi. Oke. Dan di sini ada the dance, buat kalian suka dancing, mungkin saat spend time dengan teman atau di rumah sekedar karaoke dengan family, bisa dancing, boleh ya, supaya ada energi happy. Terus saat kita happy, energi toksik, lelah, energi mungkin terlalu capek bekerja, banyak pikir ya, overthinking, itu akan mengecil, seperti itu. Jadi energi abundant, kelimpahan, rezeki akan mengalir. Nah, seperti itu guys. Di sini ada aromaterapi, melalui wangi-wangian juga bisa untuk mengundang rasa happy, relax. Ya, kalau aromaterapi mungkin kalian lebih relax ya, mungkin bisa pergi spa, atau mungkin aromaterapinya bisa dari parfum, atau mungkin bisa dari ya candle, bisa seperti itu. Pokoknya sebisa mungkin ya melalui wangi-wangian ya. Dan di sini connect with your ancestor. Nah, ini juga hal penting ya, karena kita perlu terkoneksi dengan leluhur ya, terutama kalian yang punya
punya keyakinan atau religi yang masih suka dengan sembahyang leluhur, nah itu perlu ya. Apa mungkin kalian yang sudah dari spiritual journey pasti akan lebih paham atau lebih tertarik energinya untuk hal ini. Meditate ya, di sini ada meditasi atau berdoa, pokoknya luangkan waktu untuk terhubung dengan Tuhan ya, karena di situ kita butuh untuk di-charge energi kita oleh Tuhan, seperti itu. Alam semesta juga ya kan. Nah seperti itu caranya guys. Ini pintu-pintu, walaupun dari simple thing, dari pintu-pintu kita melakukan hal-hal yang sangat sederhana, terkadang dari situ itu pintu berkat terbuka. Nah, misalnya kalian sudah mau membuka bisnis baru, kan sudah di depan mata tuh ya, kalian punya banyak teman. Nah sebelum pembukaan ada opening, mungkin kalian undang teman-teman, traktir semua teman. Nah itu pintu ya, pasti kalian akan meraih berkat karena sudah membuat orang lain bahagia. Nah itu salah satunya. Atau enggak kalian karena sudah naik jabatan di kantor, mungkin kalian traktir teman atau family, atau mungkin kasih bagi tetangga, ya simple thing gitu ya, hal-hal kecil, blessing gitu. Nah dari situ juga bisa membuka pintu supaya seperti welcoming blessing, seperti itu guys. Ini caranya bisa diraih dengan seperti itu, dipercepat atau cepat didekap, intinya seperti itu. Keberuntungan itu memang harus disambut ya, harus disambut juga, intinya seperti itu guys. Atau mungkin kalian yang suka dengan hal-hal sosial, mungkin kalian ketemu di jalan dengan seseorang yang layak kalian berikan, misalnya ada tukang ngamen, orang tua di jalan terkadang ya, yang pokoknya yang perlu uluran tangan kita. Kalian jangan mikir, langsung aja tangan kita selunung ya, kasih, pasti itu akan menjadi pintu. Dia selamat, kita pun selamat, intinya seperti itu. Ada pintunya terbuka, energi itu harus dialirkan ya. Oke guys, dan saya akan shufflekan untuk angel terapi. Apa yang ingin angel sampaikan kepada kalian? Listen to your intuitive feeling. Your body is receiving accurate message from the divine. See, intuisi itu sangat akurat ya. Pakai intuisi setiap melangkah, memutuskan sesuatu dalam karir, dalam love life, dalam family, dalam hubungan friendship. Ikuti intuisi. Base chakra ya, pokoknya harus berpikir positif, lakukan dengan cinta ya, ucapkan hal-hal yang memberkati, perbuatan harus baik. Nah itu juga bagaimana kita menjaga pintu untuk energi keberuntungan, energi abundant, kelimpahan itu mengalir seperti itu. Saya akan ambilkan 3 saja. Third eye chakra ya, sebagian dari kalian memang ada yang sudah terbuka mata ketiganya, jadi ya lebih sensitif biasanya kalau kalian sudah terbuka mata ketiga, karena mata ketiga itu ada di hati kita ya. Di sini ada Archangel Michael ya, kalian sangat dijaga ya, sangat dekat hubungan dengan angel ya, angel penjaga kalian. Jadi sebisa mungkin kalau sudah berdoa, pertama Tuhan, alam semesta, juga angel leluhur kita. Oke? Wow, it's so beautiful energy guys. Saya harap kalian happy ya. Ini gak hanya tentang cinta melulu ya, untuk keberuntungan semua aspek kehidupan. Saya harapkan untuk semua dari kalian yang menonton video ini, semoga selalu bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, wah, untuk zodiak akan saya readingkan, ada dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus. Dan yang paling strong untuk readingan kali ini, saya kira yang paling strong only one loh. Aries ya, ada di Emperor. Wah, pemenangnya Aries. Tapi ya walaupun nggak strong energi zodiaknya, energi kalian saya
doakan semuanya masuk, dan yang baik-baik resonate, yang baik-baik come true ya. Ada two is come true ya, on the way. Ini keberuntungan on the way. Oke guys, dan kalian bisa meraih lebih beautiful dari prediksi Mustika Tarot. Oke, minimal sekali yang baik-baik ini semua come true, dan yang tidak begitu diharapkan ini adalah antisipasi itu pendingan ya. Ada challenge, ada tantangannya, dan di dalamnya pasti ada blessing juga, ada keberuntungannya juga. Intinya seperti itu. Oke guys, wah thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia menonton video readingan saya. Saya harap kalian selalu happy, enjoy, dan jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.